saya sendiri rencananya kedepannya itu saya akan melatih orang nutup, sehingga saya tidak mengganggu orang-orang yang sudah bekerja dengan Mas Aribun misalnya atau Mbak Naise misalnya, nggak masalah. Saya kenapa harus ada? Kita ini udah darurat. Kalau kita tidak ada gerakan mendatangkan Lindu dalam jumlah banyak, maka pelaku nutup semakin sedikit. Mirip ngomongnya karena mereka apa anane timbang dia pada bae dulu lagi awal kita sebelum ini ya Mbak Ise nanti di sebelah kulon siapa kayak gitu, kok nyatanya sekarang Bapak bergerak sendiri gitu loh, yang kita masalahkan itu. Loh, kan aku udah ngumumin saat ini Liwonan itu di tempat Rizky ya, tuh orangnya tuh. Kemudian si Ambal di tempat si Le, kan kita udah umumkan. Jadi kalian bermitra dengan saya juga bisa. Saya itu mengundang kalian di sini adalah mencari solusi bagaimana pedagang pink tetap dapat, bagaimana pekerja semakin luas, bagaimana pasar semakin meningkat, bagaimana semua orang mendapatkan penghargaan yang baik. Oh iya, masih cocok ikon ya. Kalau kesah masalah Pak Wiranto buka lapangan pekerjaan, buruakan lah biasanya. Itu dampaknya bukan tentang kemauan. Akhirnya, sampai komoditor kita dari luar daerah, mereka berlomba-lomba masuk ke pelanggan kita yang di kota dengan harga relatif lebih murah. Kalau Pak Idul memproduksi dengan nilai produksi yang tinggi, akhirnya mau nggak mau mereka bermain mahal. Sementara Pak Yul kalau target satu hari kembali misal ongkos 80.000, mereka untuk kualitasnya ini nggak awak dewi kualitas kalah karo daerah lain, dari segi harga pun kalah dari daerah lain. Benar. Terus permasalahannya apa? Bakal. Permasalahannya ya panjangan aja istilahnya menstabilkan harga. Gue ora tak segi carane ya. Hargamu biaya nutup semurah mungkin. Bukan semurah mungkin. Pelinjau Ukur kemampuan pasar penjualan itu, Mas. Kita bekerja berrelasi dengan petani. Itu mudah-mudahan batik akhirnya awak dhewe kerja nunjuk harga itu. Mereka bisa 10 kilo bisa dapat 120. Itu kalau lagi petani dapat. Itu lagi berarti baru, Pak. Nah, kulo kalau ngimbangi Pak Yul ngompai sakmono ya kebun hilang kandangnya beton putih. Terus saya harus membayar buruh berapa? Nah, perhitungannya sebenarnya nggak perlu ngatur. Umumnya mawon. Umumnya piro? 3.000? Makanya aku tak belajar, tak tanya sama jenengan. Harga melinjo hari ini semua sepakat ya, harga melinjo 40.000. Setuju nggak? Harga melinjo hari ini 40.000 nih. Jadi kalau jenengan mau beli sama saya, tak kasih harga 39. Tuh punya baru, melinjo baru ini 39 saya jual. Saya punya 13 ton. Nah, untuk harga 40.000, sekarang yang saya tanya ini adalah yang salah itu harga pasar emping yang terlalu murah, atau yang salah kita bayar buruh terlalu mahal? Untuk posisi sekarang bayar buruh terlalu tinggi. Oke, sekarang ya, kalau buruh saya bayar 3.000, kira-kira apakah menjadikan semua normal? Nah, 3.000 aku ya orang tahu ngupai 3.000. Nah, kalau sekarang 5.000. 5.000. Kalau 5.000, apakah kemudian pasar emping di Ambal akan kembali normal? Kalau begitu, semua saya akan mendatangkan melinjo dari luar dan orang bekerja, dan saya tidak akan jual di sini. Maksudnya itu kalau mungkin Mbak Leha atau siapa itu kan
Dia punya belimping dikirim kemana. Nah kalau kelasnya ini saya semua kita itu kan cuman tuku nang wong tani setitik didel nang kono badine setitik. Nah, iya sekarang pertanyaannya itu bukan di situ. Pertanyaannya sekarang penutup itu mogok. ya bukan Memang lagi susah. Harus umum sama yang lain, misal 5.000 ya 5.000, jangan melebihi dari itu. Jadi semua itu bisa pasar bisa normal, bisa berjalan dengan lancar kayak gitu. Usaha juga berjalan dengan lancar. sekarang kondisi sekarang ini kasihan ini gimana nasib-nasib. Aku udah kasih opsi kan. Kalian bisa beli melinjo dengan harga yang lebih murah atau sama dengan pasar. Kalau kalian sekarang belanja di pasar, kan kalian belanja di pasar kan? Tak kasih opsi, silahkan kulaan. Jenengan kan nggak nutuk kan? Nggak nutuk kan? Nutuk nggak? Kalau jenengan nggak nutuk, ya udah beli melinjonya saya, empingnya saya. Saya beli melinjo di pasar, setelah itu jual sama Haji si A, jual ke sini. Saya di sini ya, jual melinjo terima, ngutang melinjo terima. Kalian mau beli yang basah terima, mau beli yang kering terima. Dari pasar mau disetor di sini juga saya terima. Sudah, nanti endingnya akan tak buat seperti ini. Saya ini mau memproduksi emping berbunga yang akan saya kemas. Nah saya sudah membebaskan di belakang lahan untuk tak bikin pabrik. Jadi kalau kalian itu berpikirnya untuk skala yang lebih luas, hadirnya saya itu justru akan menjadikan pasar emping semakin baik. Tapi itu pasar emping milik kita. Lah terus sekarang kan aku belum tahu problemnya ya. Problemnya gini Pak, ini biaya produksi diturunkan. Jadi orang mau milih memberikan dulu supaya melakukan kalau kasih turun ke pasar. Jadi dia dokumennya nggak lari. Jadi pasar 40.000, jadi hijau 10 kilo jadi 50 kilo orang. Kan kalkulasi keuntungan 70 ke 80. Ini naik modal gede. Ini naik syarat nak ini jadi nyampe. Ini naik ini jadi kita bawa kan ada orang paling jadi 50. Nah ini bener nih, bener ini 52, 53, bukan 58. Saya belum ketemu 58. Saya punya barangnya, cuma minta keluarkan. 58 ya sedikit. Jadi kita ambil itu posisi tengah, mana yang layak. Saya sampai melakukan survei sedetail mungkin. Jadi saya lakukan survei. Berarti sekarang tuntutan kalian adalah saya diminta menurunkan upah. Itu kan? Satu lagi Pak. Apa? Iya, kalau bisa Makanya inilah yang selalu saya pertimbangkan dari dulu. Kalau posisi penutup ditempatkan dalam posisi yang paling rendah, maka yang terjadi anak muda nggak menutup. ya seperti berjalan seperti Ya akan miskin terus. Yang galak Saya pastikan itu. Makanya saya mau buat itu. Jadi melinjo di pasar ambal. Ya, kalau saya tidak beli melinjo di pasar ambal, artinya tidak ada alasan melinjo di pasar ambal gara-gara dibeli Pak Yulianto. Tapi kan dari luar juga Saya tidak akan beli melinjo di pasar ambal ya. Yang kedua, ini satu ya, saya nggak beli melinjo di pasar ambal. Yang kedua, saya akan memberhentikan para penutup yang punya akses dengan juragan emping. Teman, tolong nanti para penutup yang punya akses dengan misalnya ada pelawannya Mbak Eksi keluarin. Ya kita nggak mau terima. Jadi kita nggak mau terima para penutup yang sudah punya juragan. Ya. Yang ketiga, kita membuat karyawan sendiri yang nutup. Jadi nanti karyawan itu
sistemnya bukan kiloan, tapi sistemnya kita gajian. Jadi nanti tidak ada upah emping kiloan. Kita akan berikan gaji UMR kepada mereka. Tambah mati masalah yang Ya kan kan bikin mereka ya tadi. ini harus ribut. Sekarang aku udah nawarin semuanya sama kalian. Kalian mau buka cabang boleh, mau ambil pelinjo boleh, mau beli pelinjo sesuai harga pasar boleh, mau pulakan emping juga boleh, mau jualin emping saya juga boleh. Ya itu keuntungannya aku kurang puas karena orang hari contoh Dan maaf lagi pas pasaran Abang jenengan tidak pasar. Cara ini itu gimana? Nanti yang bakul kecil-kecil itu beli nanti dia dibeli sama yang punya kiriman ke Jakarta, ke Surabaya, kemana? Kayak gitu. Makanya jenengan survei dulu ke pasar di mana cara kondisi di pasar. Kalau begitu besok lewat saya. Jadi jangan ditakdirkan bahwa saya nyalon dewan adalah untuk jabatan. Keliru. Saya datang ke sini adalah untuk membangun ekonomi. Saya bikin pabrik air, saya akan bikin pabrik garam, saya akan bikin pabrik emping, saya akan bikin pabrik bumbu. Itu mau tidak mau harus saya bangun. Kalau kita mau bicara Kebumen secara umum. Jadi tolong saya minta jenengan, ayolah dalam kondisi seperti sekarang, memang kondisi bisnis. Jangan menyudutkan pihak-pihak tertentu. Tapi sekarang kita bareng-bareng menyamakan persepsi bahwa ketika kondisi keuntungan memang belum maksimal, ya ayo kita bagaimana cara berjuang. Saya bisa memenuhi keinginan kalian semua, saya bisa, tidak ada masalah untuk saya. Makanya kemarin saya ngomong, ketika saya kampanye, saya tidak minta orang memilih saya. Saya tidak minta orang memilih saya. Dan saya tidak nemuin orang untuk memilih saya. Kenapa? Karena saya sampaikan, yang mau berubah silahkan pilih saya. Kalau yang nggak mau berubah, pilih yang kemarin. Karena kebijakan-kebijakan Kebumen itu tidak ada yang membuat ekonomi untuk bangkit. Nggak ada. Sekarang setiap hari saya membayar rata-rata berapa? Per hari 3 juta? 3 juta tiap hari saya membayar buruh, tiap hari. Dan target saya adalah 20 juta sehari. Kalau saya bisa 20 juta sehari, maka perputaran ekonomi akan berinding dengan sendirinya. Nggak mungkin orang punya duit nggak ke pasar. Itu akan ke pasar untuk belanja. Jadi kalau menjawab jenengan tentang tadi tukang bubur jadi sepi, tukang berambang jadi sepi, kalian nggak pernah tahu kan? Pasar Ambal 80% pedagangnya dari luar apa? Pernah tahu nggak? 70% pedagang Tengok itu bukan orang Ambal, pernah tahu nggak? Nah kenapa kalian nggak pernah ribut mereka dikuasain orang lain? Loh saya juga masyarakat umum, kalau mau bicara umum. Saya hanya sampaikan kepada kalian, kalau kalian itu mau, kenapa kita nggak bareng-bareng bersatu untuk bikin pasar emping sendiri? Kita undang mereka, suruh datang ke sini. Mereka butuh, kita pun. Kalian punya saya, yang notabene saya seorang pejabat, saya punya akses dengan perizinan, dan saya punya uang. Itu. Orang kalau dalam kondisi ada jabatan, ada uang. Bukan kita melakukan kesombongan. Tapi kalau kita nggak melakukan kesini, monggo. Saya mau ngutang emping, monggo. Saya mau jualin emping, monggo. Ya, utang ya. Terus permasalahannya apa? Ya nanti yang di luar kota larinya ke pusat, Pak. Lah kan nggak mungkin. Emang seluruh Indonesia akan mengenal Yulianto kan juga enggak. Tapi sekarang Tapi kan mau Pak. Harga minjem 40 kan bukan salah saya. Iya karena bisa kalau murah, Ya kalau murah juga, kalau upah saya 7.000, kalau dapat di tempat di Dodol 120 juga nggak akan nutup ke sini. Kan di Dodol udah bilang, kalau sekarang orang nutup ke sini karena nutup sendiri nggak untung.
Iya kan? Tapi kalau nanti untung, kira-kira mau nutup sendiri atau nutup ke sini? Ya sendiri, itu udah otomatis, itu pasar itu. Tapi maksudnya awak dhewe iki nek ngupahi Secara umum sama yang lain. Sekarang kalian yang dikomplain kan masalah upah kan? Makanya saya ngomong, silahkan karyawanmu ambil. Saya nggak akan ganggu karyawanmu. kita nggak punya hak Nah sekarang begini ya, tolong nih. Ini saya udah minta tolong. Hati kalian terbuat dari apa ketika ada orang digaji banyak kalian nggak setuju? Cuma itu yang saya minta. Tolong dengarkan, hatimu dibuat dari apa? Itu saudaramu, itu bibimu, itu tantemu, itu mungkin orang tuamu. Kalian itu terbuat apa? Harusnya kalian bangga ketika mereka dibayar gede. Masa kalian mengurangi gaji orang? Kita di mana letak kita sebagai manusia? Mereka harus kita wongke. Ini mau puasa. Sekarang situasi melinjo memang sulit. Semua udah paham. Masa saya mau sodako aja nggak boleh? Masa saya cuma memberikan hasil yang baik aja kalian marah? Ini terakhir saya minta. Kalau kalian minta saya menurunkan upah, saya nggak mau. Saya nggak mau. Tapi kalau kalian minta harga melinjo di sini, harga emping di sini, saya bisa. Tapi jangan ganggu untuk urusan upah. Karena ini masalah doa orang banyak. Apa kata mereka? Kalau mereka susah, saya nggak terima kalau ada orang susah. Buat apa? Kalian kaya buat apa? Kalau tetanggamu makan susah, lebih baik cari berkah lah orang itu. Biarin, kita gaji dengan baik, kita semangat. Kalian mau berbagi rezeki sama saya, ambil emping saya, beli emping saya, beli melinjo saya dengan harga murah. Saya lebih ikhlas itu. Ya, jadi itu kesimpulannya sore hari ini. Jangan paksa saya untuk menurunkan upah. Saya tidak mungkin mau melakukan. Tapi kalau kalian mau beli melinjo di sini, saya bisa memberikan harga lebih murah. Kalau kalian mau beli emping di sini, silahkan. Kalau kalian mau jual emping saya, silahkan. Saya buka, tinggal daftar aja. Saya mau ikut jualan Pak Haji, silahkan. Saya ngambil dulu bayar terakhir, silahkan. Yang penting komitmen. Sekali jenengan nggak komitmen, tak coret seumur hidup. Saya tidak ada toleransi dengan siapapun. Saya ditipu udah biasa. Saya rugi 100-200 juta, nggak ada masalah. Tapi bagi saya, harga diri segala-galanya. Kalau sudah menyangkut rakyat, saya kehilangan jabatan saya nggak penting. Tapi kalau saya nggak bisa membuat masyarakat maju, saya malu. Ya, jadi itu. Jadi lebih baik untuk kalian yang orang jauh, jualannya jauh, ambil di sini. Emping saya bagus-bagus. Kalau kalian punya PRT sendiri, punya merek sendiri, bikin stikernya, tempelin kamu sendiri-sendiri, bungkus. Kalau kalian mau bungkus, saya ada mesinnya itu. Saya sediakan mesinnya. Kenapa yang dagang orang luar semua? Kita selama ini lupa dari dia. Pasar Tengok dibangun untuk orang Ambal. Pasar Ambal dibangun untuk orang Ambal. Yang datang, yang dagang orang ke gunung. Melinjo di Pasar Ambal. Tapi kalau jenengan mau bergabung dengan saya, ayo bareng-bareng. Saya fasilitasi. Dari melinjo yang murah, dari emping yang murah, jenengan bisa pinjam dulu, bisa jual dulu baru setor. Jenengan bisa bikin white label. White label artinya punya merek sendiri. Keluar dari sini nanti sudah dikemas. Jenengan bisa, habis itu jenengan tinggal fokus jualan. Selesai. Nah, kalau jenengan mau tetap tidak mau dengan langkah itu, ya berarti jenengan bersaing secara sehat aja dengan saya. Gak ada masalah. Artinya jenengan tetap berada di pasar, jenengan cari emping, ya silahkan. Dijual sama saya boleh, dijual keluar monggo. Jadi bisa menerima emping yang dari pasar? Bisa. Kalau Kita nggak ada masalah. emping. Kita nggak ada masalah. Saya membeli emping dari manapun. Selama itu tujuannya memutar ekonomi, kita beli. Kita beli. Ya. Jadi itu saja dari saya.
pastinya apa yang membuat saya putuskan tidak membuat kalian nyaman untuk saat ini. Untuk saat ini pasti tidak membuat nyaman. Tetapi saya yakin kalau jenengan nanti ada keluhan, catat WA saya. Silakan dicatat. Kalau jenengan mau bergabung dengan saya, silakan dicatat. Ada yang mau nyatat nomor telepon saya atau enggak? Ada Pak, saya Pak. Nah, 0812 nanti bila perlu kita bikin grup supaya keluhan kalian bisa saya tangani. Ya. Yang dulu juga sudah ada kok. Ya kalau yang dulu kan pengrajin, kalau ini kan pedagang. 0812 2084 7120. Ya. Maaf ya ibu-ibu yang mungkin ya sama-sama di sini kan ada pedagang satu, pedagang dua. Pedagang satu kan seperti Bu Ise yang langsung dari petani. Kalau saya kan pedagang dua, Mbak Tri. Itu namanya kan pencongkel. Nah, kayak gitu. Nyongkel. Ya, nyongkel kayak gitu. Iya. Bahasanya. Karena kan begini Pak, kayak saya pencongkel kalau saya ngambil sama petani langsung otomatis juga nggak enak sama yang udah biasa ngadang kayak gitu. Yang kedua, seperti pihak pedagang kedua ketakutannya salah beli barang. Soalnya kalau yang kedua itu kan dari pembeli pengadang itu bisa milih, oh ini nggak masuk buat setoran saya, kan nanti ada yang lain. Itu kalau saya menanggapi teman-teman di sini itu bukan saingan bagi saya pribadi, maaf ya Ibu. Itu hanya sebagai partner saya, karena saya berpikir cuman gini, oh Mbak Leha udah punya pelanggan segini-gini, Mbak Surya segini-segini, bahkan saya sama Mbak Surya tetanggaan suka partner, Mbak aku kurang pink, oh ya Mbak ada lebih pink, mau nggak kayak gitu, karena saya pikirnya pelanggan saya ya ini, oh ya nggak mungkin lari, karena di situ pun bagi saya itu harga tidak mempengaruhi, maaf ya Ibu, bagi saya harga tidak mengaruhi, karena apa? Pelayanan terhadap komplain, kualitas barang, timbangan itu mempengaruhi. Nah, oke, kalau begitu jenengan suatu saat ngambil barangnya saya mau nggak? Siap Pak, karena insya Allah saya akan ada produk setelah Lebaran. Kan berarti clear kan? Artinya ketika kalian bisa jenengan berpartner sama Leha, jenengan berpartner sama Surya, kenapa sih jenengan nggak berpartner sama saya gitu? Kan jenengan bisa kan? Bisa. Nah, kenapa nggak berpartner sama saya? Kenapa menjadikan saya seakan-akan ini Kompetitor. Oh, saya itu nggak ngapa-ngapain. Saya juga nggak di sini tiap hari. Saya itu hanya mimpi saya itu bagaimana masyarakat bekerja, suaminya bekerja, istrinya bekerja, mertuanya bekerja, ibunya bekerja, nenek-neneknya bekerja, anak kecilnya bekerja, supaya keluarga itu dicukupkan. Saya mau anak kelas 4 SD belajar jareng. Saya mau seperti itu. Saya mau nenek-nenek. Loh, bukan kita mengekspektasi nenek ya, bukan. Tapi alangkah indahnya kalau nenek-nenek itu pagi-pagi sambil menunggu masa tuanya sambil wiridan jareng gitu. Saya pingin kalian nggak malu kok punya mertua laki-laki yang membantu. Saya pingin kalian nggak malu kok ketika ibu mertuamu gelar tikar untuk jareng. Kenapa malu? Kalau kemudian ekonominya menjadi sehat. Daripada sekarang mertuamu duduk bingung, ngalor ngidul keluar masuk, menghabiskan hari nggak jelas, akhirnya nggak punya duit emosional, akhirnya jengkel, nggak ada makanan jengkel. Coba sekarang, ayo Bu, nih Bu, wingi wong ngrewangin jareng ping tak sangoni di mana? Tak tukokna susu, tak tukokna es, yo ngebakso. Nah, kenapa nggak begitu? Kalau kita berpikir seperti itu, maka menjadi sehat. Ya, oke, dasar.